Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram. Masuk pada hadis yang ke-212 tentang doa iftitah. Dan juga hadis berikutnya, contoh-contoh doa iftitah. Doa yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat di rakaat pertama, yang menyebabkan atau menjadikan kita hendaknya lapang dada di antara kita semuanya. Kita akan mengetahui beberapa bacaan contoh dari hadis-hadis yang akan kita bacakan ini. Yang pertama, doa iftitah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah qala wajjahtu wajhiya, sampai terakhir itu minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, sampai terakhir. Bahwasanya beliau apabila berdiri untuk sholat, beliau membaca aku hadapkan wajahku, sampai pada termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Imam oleh Muslim 477. Ini yang sering kita dengar, wajah dua siyadilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini hadis yang ke-212 dan hadisnya sahih dari riwayat Muslim. Dan dalam satu riwayat miliknya disebutkan, inna dzalika fi sholatil lail, sesungguhnya hal itu dilakukan pada sholat malam. Coba kita lihat catatan dari Syekh Islam. Saya katakan, Syekh kami berkata dalam Tamam Al-Minnah halaman 174, dan semua ini adalah kekeliruan. Kemudian Syekh kami menjelaskan secara panjang lebar tentang kekeliruan tersebut dan sebabnya, serta menjelaskan bahwa doa ini termasuk di antara doa-doa salat wajib, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dan tegas pada At-Tirmidzi, as-shalatul maktubah, salat wajib. Dan beliau membantah pendapat orang yang mengklaim bahwa doa tersebut khusus untuk salat sunnah. Berarti doa iftitah ini tidak khusus salat malam, tapi termasuk untuk salat yang wajib. Ini contoh doa iftitah yang pertama. Contoh yang kedua dalam hadis yang ke-213 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunainatan qabla an yaqra'a. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir
untuk sholat, beliau diam sejenak sebelum mulai membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu faqala, maka aku bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal baradi. Aku membaca, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan embun. Dengan air salju dan embun. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafal ini adalah miliknya. Nah, ini contoh doa iftitah yang semua harus berusaha memahami dan lapang dada. Contoh berikutnya adalah doa iftitah. Hadis yang ke-214 dari Umar radhiyallahu an, bahwa beliau mengucapkan doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selainmu. Diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad munqati, terputus, dan Ad-Darqutni secara mausul, dan hadis ini mauquf. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh Isyam. Bagaimana penjelasan dari Syekh Isyam dalam nomor 41 dulu, catatan yang yang tidak kita dikatakan tadi syaratnya munqati. Coba lihat kata beliau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Syekh kami berkata dalam Irwa Ghalail, saya katakan ini adalah sanad yang terputus. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, cetakan India, Abu Ali An-Nasai berkata demikianlah yang tertulis dari Abdah, bahwa Umar, dan ini adalah mursal. Maksudnya bahwa Abdah, yakni Ibnu Abi Lubabah, tidak mendengar langsung dari Umar. Tidak mendengar langsung dari Umar, Ibnu Abi Lubabah. Kemudian An-Nawawi menyebutkan bahwa Muslim membawakan asar karena kebetulan, bukan kesengajaan. Muslim melakukan ini karena dia mendengarnya demikian, lalu dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengar. Oleh karena itu, beliau memberikan toleransi untuk membawakan asar ini. Kemudian penjelasan berikutnya yang dikatakan oleh Darqutni adalah mausul, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni juz yang pertama nomor 300. Syekh kami berkata dalam rujukan yang sebelumnya, saya katakan hadis ini telah sahih, diriwayatkan secara mausul, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, At-Tahawi, Ad-Darqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kemudian Syekh kami berkata sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Hakim, Ad-Dhahabi, dan juga Ad-Darqutni. Kemudian ada yang mengatakan dan hadis ini mauquf. Syekh kami berkata dalam rujukan yang sebelumnya,
Akan tetapi hadis ini telah sahih diriwayatkan secara marfu dari jalan-jalan periwayatan yang lain. Kemudian Syekh kami menyebutkan jalan-jalan tersebut. Berarti inti dari yang serta membantah kalangan yang mendhaifkannya. Kemudian beliau menyebutkan secara panjang lebar dalam As-Sihah, dan di antara perkataan beliau yang sangat bagus, dan ia memiliki jalan-jalan periwayatannya, syahid-syahid, dan berlakunya amal salaf berdasarkan hadis ini, dan menjadikan orang yang memperhatikannya akan meyakini dengan pasti bahwa hadis ini sahih dan memiliki asal yang benar. Dari dalamnya disebutkan bahwa setelah takbir beliau membaca A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini di antara riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah takbir, ya, jadi setelah takbir beliau membaca A'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Engkau berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaan, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa contoh ya bacaan iftitah dari wajah dua sihir lili fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian Allahumma ba'id baini sampai terakhir. Kemudian subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi ini semakin lapang dan kita tidak menutup ketika ada hadis sahih yang bisa dipercaya yang menjelaskan tentang dasar adanya iftitah yang lainnya, maka kita pun menerima dengan lapang dada seharusnya. Jadi kembali lagi, itulah contoh-contoh doa iftitah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hanya kita tutup dengan doa kafaratul majid, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.